Baiklah, aku menerima ketulusanmu. Kita tidak perlu terlibat dalam masalah perintah pembunuhan. Mengenai luka kakak tertua saya, karena Anda begitu murah hati, saya akan menerima 30.000 batu roh abadi atas nama kakak tertua saya. Namun, saya selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Jika Anda benar-benar memberi kami sejumlah besar batu peri, saya pasti akan membalas Anda 2 kali lipat jika saya memiliki kesempatan di masa depan. Lin Kevan menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai pangeran keempat kota Sun Moon untuk saat ini. Dia ingin mendapatkan batu peri terlebih dahulu. Sekarang setelah kita memiliki batu peri, tidak akan terlambat untuk membawa Chen Ping ke kota Sun Moon. Sumber daya di kota Sun Moon juga sedang menipis, jadi senang sekali bisa mendapatkan begitu banyak batu peri sekaligus. Terlebih lagi, Chen Ping adalah saudara iparnya, dan semua batu peri itu miliknya, jadi ini tidak boleh dianggap penipuan. Haha, tidak perlu membayarnya kembali. Ketika aku, Chen Ping, berteman, aku tidak pernah peduli apa yang bisa diberikan orang lain kepadaku. Aku hanya peduli apakah orang itu layak untuk diajak berteman. Chen Ping tertawa dan menepuk bahu Lin Kevan. Senyumnya tulus dan bangga. Ingatlah, di dunia ini, kekuatan dan kebijaksanaan sama pentingnya. Tetapi yang lebih penting adalah di pihak mana Anda berdiri dan dengan siapa Anda memilih untuk berjalan. Melihat hal ini, Hua Zhangweng dan Mo Saying juga menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti Chen Ping. Karena Lin Kevan tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak akan keberatan. Meski masih ada keraguan dalam hati, berhadapan dengan pribadi yang begitu murah hati dan tampaknya sulit diduga, siapakah yang rela dengan mudah melewatkan kesempatan yang mungkin dapat mengubah takdirnya? Mungkin Chen Ping ini benar-benar memiliki tambang batu peri, dan kemudian mereka dapat menggunakan batu peri tersebut sebagai batu limbah. Saat keempat orang mencapai konsensus, atmosfer udara menjadi rileks. Ekspresi wajah Lin Kevan dan 2 orang lainnya berubah dari keterkejutan dan kebingungan menjadi rasa ingin tahu dan antisipasi. Mereka mulai percaya bahwa mungkin pilihan ini benar-benar dapat membuka pintu menuju peluang yang tidak diketahui bagi mereka. Penghasut semua ini, Chen Ping, tampak tenang dan kalem, seakan-akan segalanya berada di bawah kendalinya. Ia tahu betul bahwa kepura-puraan sejati tidak terletak pada lebayan yang dangkal, tetapi pada aura yang meyakinkan dan pesona yang membuat lawan mau mengikutinya. Karena kamu telah memilih untuk mengikutiku, maka berhentilah berdiri di luar dan ikutlah denganku ke kota kekaisaran untuk minum teh dan mengobrol. Karena Lin Kevan memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya, Chen Ping berpura-pura bingung. Saudara Chen, tidak perlu terburu-buru untuk minum teh dan mengobrol, tapi bagaimana dengan 30.000 batu roh abadi yang kamu sebutkan? Lin Kevan ingin mendapatkan 30.000 batu peri terlebih dahulu. Saat ini saya tidak memilikinya, tetapi saya akan segera memberitahu pihak tambang dan meminta mereka mengirimkan batu peri itu kepada saya dalam 1 atau 2 hari. Kirim saja 100.000 batu roh abadi ke sini dan bagilah di antara kalian bertiga. Chen Ping berkata dengan santai. Melihat ini, Lin Kevan berpikir bahwa itu hanya akan memakan waktu 1 atau 2 hari dan tidak akan menunda apapun. Jadi dia mengangguk dan mengikuti Chen Ping ke dinasti Xiao. Setelah kembali ke dinasti Xiao, Chen Ping menenangkan Lin Kevan dan 2 orang lainnya, lalu pergi memberitahu Xing Daorong.
Dia meminta Sing Daorong untuk mengirim semua batu peri di kota binatang buas. Chen Ping tahu bahwa apapun yang terjadi, dia akan dibawa ke kota Sun Moon pada akhirnya. Jadi Anda perlu menyiapkan beberapa batu peri untuk menyuap pangeran keempat dan memintanya mengucapkan beberapa kata-kata baik kepada Anda saat Anda tiba di kota matahari bulan. Kalau tidak, Chen Ping akan mendapat masalah besar karena memukuli saudara iparnya dan bermain-main dengan ibu mertuanya. Pangeran keempat, menurutmu seberapa banyak kebenaran yang dikatakan Chen Ping? Huas Hang Weng bertanya dengan suara rendah. Orang tua, menurutku teman Tao Chen ini sangat tulus dan tidak berbohong. Jangan selalu menilai orang lain berdasarkan standarmu sendiri. Mo Saiying berkata dengan sangat tidak puas. Tampaknya orang ini memang berhasil dicuci otaknya oleh Chen Ping dan benar-benar percaya pada Chen Ping. Saya merasa apa yang dikatakan Chen Ping ada 3 bagian benar dan 7 bagian salah. Lin Kevan berkata, Pangeran keempat, karena kamu tidak percaya pada Chen Ping, mengapa kamu mengikutinya ke dinasti Xiao? Tidak bisakah kamu menangkapnya saja? Huas Hang Weng bertanya dengan ragu. Itu 70% salah, yang menunjukkan Lin Kevan tidak benar-benar mempercayai Chen Ping. Lin Kevan tersenyum dan berkata, aku tidak mengatakan aku tidak percaya padanya. Bahkan jika itu benar, itu benar. Aku yakin apa yang dikatakannya itu benar. Kalau begitu, kita bisa mendapatkan banyak batu peri. Jika apa yang dikatakannya salah, maka kita tidak akan kehilangan apapun. Itu hanya membuang-buang waktu 2 hari. Bukankah sama saja jadinya jika kita membawanya kembali ke Sun Moon City? Pangeran keempat bijaksana. Hua Zhangweng dengan cepat mengacungkan jempol. Mo Saiying memutar matanya ke arah patua tongkat bunga dan mendengus dingin, penjilat. Hua Zhangweng hendak marah ketika dia melihat Chen Ping masuk. Batu abadi akan tiba dalam 2 hari, jadi untuk 2 hari ke depan, kalian bertiga sebaiknya menggunakan pil abadi dan berbagai ramuan abadi untuk berlatih. Sambil berbicara, Chen Ping mengeluarkan sejumlah besar pil dan ramuan ajaib dari cincin penyimpanannya. Kali ini, Chen Ping hampir mengosongkan semua sumber dayanya hanya untuk membuat Lin Kevan dan yang lainnya percaya padanya. Chen Ping mendengar percakapan antara ketiga orang tadi. Ternyata Lin Kevan tidak sepenuhnya mempercayainya. Melihat Chen Ping mengeluarkan begitu banyak ramuan ajaib dan ramuan ajaib sekaligus, Lin Kevan dan 2 orang lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana satu orang bisa memiliki begitu banyak sumber daya. Chen Ping sebenarnya tidak ingin membawa begitu banyak sumber daya bersamanya, tetapi energi yang ia konsumsi dalam berkultivasi berkali-kali lipat dari kultivator lain. Dengan begitu banyak sumber daya di depannya, bahkan jika dia menggunakan semuanya, Chen Ping mungkin tidak dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Rekan Taois Chen, saya telah hidup selama ribuan tahun, dan Anda adalah orang paling dermawan yang pernah saya temui. Mengikuti Anda adalah pilihan yang bijaksana. Mo Saiying berjalan mendekati Chen Ping dan berkata dengan penuh semangat. Orang ini sekarang telah sepenuhnya jatuh ke masa depan yang digariskan oleh Chen Ping. Dia mengatakan hal-hal seperti itu di depan Lin Kevan tanpa mempertimbangkan apa yang dipikirkan Lin Kevan. Bagaimanapun, Mo Saiying masih pengikut Lin Kevan dan terus mengikuti Lin Kevan. Mendengarkan kata-kata Mo Saiying, Lin Kevan hanya menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, di depan Chen Ping,
Lin Kevan tidak mungkin membiarkan Chen Ping melihat sesuatu yang mencurigakan. Jangan khawatir, selama kamu mengikutiku, kamu akan memiliki semua yang kumiliki. Bahkan jika ada sesuatu yang tidak kumiliki, aku akan menemukan cara untuk mendapatkannya dan membaginya denganmu. Chen Ping menepuk dadanya dan berkata. Begitu Chen Ping selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara dentang, dan sepertinya ada sesuatu yang jatuh ke tanah. Maaf, aku baru saja menamparkan tubuhku dan busurku terjatuh. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membungkuk untuk mengambilnya. Saudara Chen, tunggu sebentar. Melihat busur Raja Dewa jatuh dari Chen Ping, reaksi Lin Kevan tiba-tiba berubah dan dia menghentikan Chen Ping. Hua Zhangweng dan Mo Saying juga menemukan busur Raja Dewa, dan keduanya terkejut. Ada apa? Tanya Chen Ping berpura-pura bingung. Saudara Chen, apakah busurmu ini adalah busur Raja Ilahi? Lin Kevan dengan hati-hati mengambil busur Raja Dewa. Ya, itu adalah busur Raja Dewa. Aku tidak menyangka kamu begitu berpengetahuan, kata Chen Ping sambil tersenyum bercanda. Lin Kevan memegang busur Raja Dewa, pupil matanya terus mengecil, dan keserakahan di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Hua Zhangweng dan Mo Saying juga maju dan dengan hati-hati membelai busur Raja Dewa dengan tangan mereka. Busur yang hebat, benar-benar busur yang hebat. Aku tidak pernah menyangka bisa melihat busur Raja Dewa yang legendaris. Lin Kevan menjilat bibirnya dan tubuhnya sedikit gemetar. Itu hanya busur dan anak panah. Kenapa kau ingin membuat ekspresi seperti itu? Jika kau menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Chen Ping memandang Lin Kevan, melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati. Terima kasih, Saudara Chen. Wajah Lin Kevan penuh dengan kegembiraan, dan dia hendak menyingkirkan busur Raja Dewa. Chen Ping, haha, kau pamer, dan kau memberikan busur Raja Dewa. Raja Iblis Ciun menertawakan Chen Ping.